أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam hal wudhu, apakah ketika membasuh rambut dan telinga dipisah, rambut 3 kali, telinga 3 kali, atau membasuh rambut dan telinga digabung dengan cukup 1 kali? Mohon penjelasan Ustaz. Yang pertama, bukan basuh rambut, tetapi mengusap kepala, mengusap. Kalau basuh rambut, wah, itu yang sulit, karena tidak semua orang itu bisa punya rambut. Kalau di sini bukan hitam putih, awas, ada rumus. Hitam putih susah nantinya, ya. Baik. Nah, karena tidak semua punya rambut gitu. Jadi bukan rambut yang dibasuh, kepala yang diusap. Ya, dalilnya apa Ustaz? Quran surah ke-5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang telah beriman, idza qumtum ila shalah, jika engkau ingin menunaikan salat dengan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulai basuh, berwudu dengan membasuh wajahmu. Langsung ada 4 yang utama. 1 wajah, 2 tangan sampai siku, 3 kemudian kepala, 4 kaki. Kan kemudian wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang lain tambahan sunnah. Jadi kalau ada airnya terbatas, 4 dahulukan ini. Nah, perhatikan sekarang detil bahasa Qur'annya. Bahasa Qur'annya begini. Ketika wajah menggunakan gosala. Fagsilu. Gosala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Misal begini. Bangun Mas. Contoh. Ya. Bismillah. Nama siapa? Arfil. Apa artinya Arfil? Oh, bukan gajah. Baik. Apa singkatan? Alam taro kaifa farabuka biasa bil fil, disingkat Arfil. Saya nggak mikir gajah, ini jawab sendiri, bukan gajah katanya. Pegang ini. Nah, ya, tahan. Ini punya 2 fungsi, mic dan keran, ya. Ya. Jangan ketawa mau wudhu, ya. Jangan ketawa. Fokus ini, lihat. Dah, fokus. Ambil airnya, putar kerannya, pelan-pelan, jangan berlebihan. Ambil air. Nah, sekarang kita mau wudhu. Ketika kemudian mulai masuk kepada, jangan ketawa. Mulai ingin ke wajah, bahasa Qur'annya gosala. Gosala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh, di wajah. Batasannya di sini. Ya kan? Nah, ini sampai kening ke sini, ke bagian muka, dengan ditambah di bagian bawah telinga sedikit di sini. Ya. Di sini ya. Jelas? Baik, saya berbalik lagi, ambil, tumpahkan di sini. Ya. Kemudian lihat 2 jemari ini, yang telunjuk menyapu di ujung mata begini. Tuh, untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Yang jempol menyapu di bawah telinga di sini. Ya. Tarik sampai ke dagu di sini. Yang ada janggutnya diselai-selai begini. Jelasnya? Yang tidak ada janggut, nggak usah maksa. Ya, ingat, nggak usah maksa. Karena sunnah itu, Arfil, sunnah berjanggut itu maksudnya merawat kalau dia ada janggut, bukan menumbuhkan. Kalau memang tidak ada pun nggak apa-apa, nggak harus beli arang timun gini-gini, tidak. Ya, cukup ya, Fil. Jadi kalau sudah ada seperti begini dirawat, dirapikan, dibaguskan. Jelas ya? Baik, ini bagian pertama. Nah, kemudian tangan sampai siku. Tangan ini di sini, jari sampai siku. Yang disebut tangan dari ujung jari ini sampai ke sini. Yadun namanya, yad. Jelas? Ini asabi', jari-jari. Ini kaf. Ini rusghun. Yang ini sa'id. Yang ini mirfaq, zamannya marafik. Kenapa saya sampaikan ini? Karena dalam fikih ibadah itu lengkap sekali. Ketika kita menunaikan sholat, itu disebutkan yang kanan menutup yang kiri, kaf. Ini, yang ini kaf disebutkannya, menutup di punggung yang kiri, begini. Rusgun ala rusgin, boleh yang kedua. Ini pergelangan ke pergelangan, begini. Boleh. Sa'id ala sa'id. Ya, kaf ala sa'id. Ini ke sini, boleh. Tapi tidak boleh sakemirfak. Dalam sholat gak boleh ke sini. Kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Ya, sombong. Jadi kan kalau sedang ada proyek, gini lihat tuh. Nah. Tapi kalau sedang sholat, nggak bisa seperti itu. Jadi tetap di sini. Jelas ya? Hati-hati, karena kadang-kadang kan kalau Anda sedang liburan di puncak, sholat subuh gitu kan, kadang-kadang kan ada begini ya. Ini cukup sampai sini saja. Nah, dalam wudhu, sampai sini batasnya. Ilal marafiq, mirfaq. Dibasuh dari sini. Nah, dan tolong perhatikan dengan jeli ya, dengan jeli. Bahasa Al-Qur'annya Allah berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq, ila harful ghayah, menunjuk pada ujung tujuan.
Ana adhab min Bandung ila Bekasi. Saya akan pergi dari Bandung ke Bekasi. Baik, berarti saya berangkat dari mana? Bandung. Berhenti di mana? Bekasi. Ila, itu pakai ila. Bandung, min Bandung, ila Bekasi. Ke Bekasi. Berarti tujuan akhirnya Bekasi. Berarti saya berangkatnya dari Bandung ke Bekasi. Dan bukan ke Bekasi dulu, baru ke Bandung, ke Bekasi lagi. Ya, bukan begitu caranya. Karena itu ketika kalimat wudu menggunakan kata ila, marofik sampai ke siku, artinya dimulai di sini sampai ke sini. Itu pentingnya belajar bahasa tuh. Ya, makanya saya tuh tidak menyalahkan ya, tapi menurut saya kurang tepat kalau ada yang berwudu dari sini dulu ke bawah. Ya, dari siku turunkan ke bawah. Yang benar itu dari sini ke siku. Dan dibalikin lagi seperti ini. Ya, diratakan, lebihkan sinarnya, ratakan. Hikmahnya pun jelas di hadis Muslim, orang yang berwudu itu bersamaan dengan jatuhnya air wudunya, maka jatuh pula dosa-dosanya. Maksud jatuh dosanya itu dia beristighfar, dia bertobat dengan pekerjaan tangannya ini. Makanya setelah wudu kita membaca doa tobat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat taubat. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang taubat. Kenapa kok baru wudu tapi taubat? Taubat itu kan memohon kepada Allah untuk dibebaskan dari kesalahan, ya kan? Makanya ketika Anda berwudu, Anda sadari ini salah apa tangan ini. Dan yang paling banyak berbuat salah kan jemari. Makanya dimulai dari sini. Itu hikmahnya. Ada ilmu hikmah. Dimulai dari sini. Bikin status kan pakai ini. Ini status. Gak ada orang bikin status pakai ini. Ya kan? Ya kan? Tuh. Ya. Ngambil sesuatu pakai ini. Tuh. Makanya dimulai dari sini. Kemudian balikan ke sini. Nah, setelah ini selesai, wamsahu biru'usikum. Usap. Bukan basuh. Beda kalimatnya. Kalau ghasala, ambil air, tumpahkan. Kalimatnya masaha. Masaha itu, ambil airnya, bersihkan, baru diusapkan. Nah, usapnya kepala. Ya, kepala. Pakai ba. Ba itu punya 3 arti. Istighraq semua. Jadi kalau tidak ada kendala, maksudnya tidak ada penyakit di sini, atau tidak ada hal yang menurut dokter jangan kena air dulu misalnya, ya bersih semuanya, bebas, maka usap dari depan ke belakang. Balikan. Kalau ada penyakit misalnya, atau hal tertentu, atau akhwat, nggak bisa dibuka misalnya jilbabnya di tempat tertentu, maka cukup sentuh usap bagian kepala. Usap. Mana batasnya? Maka yang kedua tafsirnya ba, ma'at tahdid. Ya, dengan batasan, batasannya ubun-ubun. Ya, cukup usap bagian sini, ubun-ubun, maka sah hukumnya. Kalau sulit pun ini dibuka, atau ini di sini ada misalnya penyakit, maka cukup diusap bagian yang termasuk kepala. Ini kepala, sini kepala. Itu tidak menyulitkan. Ya, boleh silakan Anda usap, dan itu sah hukumnya. Dan bukan dibasuh, ingat, kalau dibasuh artinya ambil airnya, tumpahkan di sini. Oke gayung. Jadi itu yang keliru, paham ya? Dan bukan rambut. Artinya kalau ada yang berwudu hanya rambutnya saja, maka tidak sah wudunya. Ya tidak sah. Harfil misalnya wudu, kan? Wudu sambil pakai peci, peci nggak mau dibuka, kan? Di begitu bagian kepala, yang dibasuhnya rambutnya, yang diusap rambutnya, itu tidak sah. Takut, ya kan? Nah, itu tidak tepat. Maka dihukumi wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Ketika ke kaki, kembali lagi basuh. Wa arjulakum. Ya, wawunya apaf, arjula, nasab. Nasabnya kembali sama dengan yad. Fatah. Aidiakum a, arjulakum a. Artinya, ambil lagi airnya, kemudian ditumpahkan ke kaki, baru dibasuhkan. Ya, diusap sampai selesai, sampai kemudian disempurnakan. Batas maksimalnya 3 kali. Bukan harus 3 kali sempurna, tidak. Maksudnya kalau sekali sudah rata, cukup. Kalau belum 2 kali. Ya, kalau belum juga 3 kali. Faman zada faqad asa Abul Qasim. Kalau berlebihan, dia bermaksiat kepada Nabi. Ya, 3 kali itu dipahami bukan semua harus 3 kali, tidak. Belajar fikihnya yang ngajinya yang betul, sempurnakan dulu ngajinya. Di 3 kali itu untuk menyempurnakan basuhan sampai merata keseluruhan. Jelas filenya? Baik. Paham sampai sini? Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Nah, disingkat arfil. Sudah habis?